Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Pada waktu bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir, itu dimulai dengan tula demi tula. Dan salah satu tula yang terjadi ketika itu adalah tula yang ke-10, yaitu pembunuhan anak-anak sulung di Mesir. Tula ini yang kemudian memaksa Firaun untuk kemudian melepaskan orang Israel dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa yang terjadi di balik peristiwa ini? Tentu ini merupakan suatu peristiwa yang kita harus kenal dan kita ingat bahwa apa yang terjadi bagi bangsa Israel itulah yang terjadi hari-hari ini dengan gereja Tuhan di muka bumi ini. Orang-orang pilihan Allah di muka bumi ini, orang-orang percaya di muka bumi ini, seolah-olah kehadiran gereja di dunia ini tidak mendapatkan tempat, dan gereja makin hari makin ditekan. Gereja makin hari makin tertekan oleh sikap, oleh sistem, oleh segala cara yang ada di dalam dunia ini, membuat gereja seolah-olah gereja menjadi anak tiri di tengah-tengah dunia ini. Tetapi hal itu tidak perlu mengkhawatirkan kita, karena kita yakin percaya akan ada masanya di mana Tuhan membela kita, Tuhan membela umatnya, seperti Tuhan membela orang Israel, seperti Tuhan melepaskan orang Israel. Demikian pula Tuhan juga akan melepaskan gerejanya dari muka bumi ini, akan dibawa pergi ke tempat di mana telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya sesuai dengan janji Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, "Percayalah, aku pergi dan aku akan menyediakan tempat. Apabila tempat itu sudah selesai, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke sana, sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada bersama-sama." Bukankah ini adalah berita kepastian, pengharapan bagi kita orang-orang percaya? Itu menegaskan kepada kita bahwa bumi ini yang penuh dengan tangisan, ratapan, dan air mata, penuh duka cita, penuh dengan kesusahan dan kesulitan, bukanlah tempat yang tepat bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Tetapi dunia merupakan tempat di mana kita sementara berada, mempersiapkan masa depan kita. Tuhan berjanji Dia akan datang kembali. Saat-saat ini saya ingin tegaskan kepada seluruh sidang jemaat, dimanapun di rumah Anda, di tempat pekerjaan saat ini, jika saja Anda berkesempatan mendengarkan siaran ini, semoga Anda dan saya semua kita perhatikan apa yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya kepada kita pada pagi hari ini mengenai situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Bukankah sudah dibuatkan oleh firman Tuhan bahwa akan ada masa sukar akan terjadi di akhir zaman, di mana semua manusia tidak terkecuali, di belahan dunia manapun tidak terkecuali, semua akan mengalami masa sukar. Masa-masa sulit akan terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 24 tentang prasengsara dan masa sengsara yang akan datang. Yesus berkata, masa itu benar-benar akan sulit. Dikatakan masa itu ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, mereka akan mengalami kesulitan yang hebat karena mereka tidak mampu melarikan diri ketika terjadi kekesalan terjadi melanda dunia ini. Sebab pada waktu itu siksaan-siksaan akan terjadi melanda manusia, dan itu atas seizin Tuhan. Tetapi percayalah, Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, "Tetapi hai kamu kawanan domba yang kecil, janganlah kamu takut,
janganlah kamu khawatir, sebab kepada kamu telah diberikan, karena Allah telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu. Itulah satu janji kemenangan, janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Kita tetap yakin, kita tetap setia, kita tetap mengerjakan iman kita, lakukan semua iman kita sampai iman kita menjadi sempurna. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Kita telah mencapai tujuan iman kita, itulah keselamatan jiwa. Itulah tujuan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk mencapai keselamatan tujuan iman itu, tentu kita sedang berhadapan. Kita sedang menghadapi ujian iman, proses iman yang sementara ini kita jalani. Karena itu, percayalah bahwa dalam kita menjalani semua cobaan-cobaan ini, tidak pernah kita ditinggalkan. Tuhan selalu mengulurkan tangan kasih-Nya. Tuhan selalu mengulurkan perhatiannya kepada kita, menjamah kita, menolong kita, dan membebaskan kita. Saat ini saya bersama dengan istri berada di rumah sakit dalam ruangan isolasi. Tetapi ini tidak mengurangi iman kami kepada Tuhan, tidak mengurangi semangat kami kepada Tuhan, tidak mengurangi cinta kami kepada Tuhan, bahkan cinta kami kepada seluruh sidang jemaat, besar kecil tua, dimanapun kalian berada saat ini. Hati kami begitu besar mengasihi saudara. Terasa kami hendak menangis ketika memberitakan, menyampaikan firman Tuhan ini. Tidak melihat jemaat secara muka dengan muka, tetapi kami percaya jemaat selalu berdoa bagi kami suami istri. Jemaat selalu setia mendampingi kami suami istri dalam segala hal. Dan kami percaya doa dan harapan, doa dan perjuangan Anda, dukungan Anda semua untuk kebaikan ke depan. Dan kita sama-sama sehat, kita sama-sama kuat, dan kerinduan kita, waktu yang akan datang kita dapat beribadah kembali, berkumpul kembali di gereja seperti sedia kala. Saya lanjutkan doi firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang terjadi dengan melanda dunia saat ini? Ini merupakan perah awal mula penderitaan, sengsara yang akan dialami oleh semua manusia di muka bumi ini. Tetapi seperti yang tadi kita baca, waktu Tuhan menjalani Mesir dengan memberikan tulah pembunuhan anak-anak sulung di Mesir. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, di dalam Keluaran 11 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat 7. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan membuat suatu perbedaan antara orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diperlakukan beda. Di sana sini ada kematian, di sana sini ada ratapan tangisan, ada seruan yang begitu hebat terjadi di tanah Mesir. Tetapi di tempat kediaman orang Israel tidak ada ratap dan tangis, tidak ada kematian, tidak ada kesedihan di sana. Sebab apa? Sebab Tuhan memperlakukan mereka berbeda. Tuhan memperhatikan mereka berbeda. Demikian juga kita, walaupun mungkin saat ini ada di antara kita mengalami cobaan-cobaan ujian, tetapi kita tetap percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita, sebab Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita mengatasinya. Itulah sebabnya saya besar percaya kepada sidang jemaat semuanya, baik besar, kecil maupun tua muda, kita tetap yakin dan percaya dimanapun kita berada, apapun yang terjadi,
kita pegang teguh firman Tuhan bahwa seperti Allah memperlakukan orang Israel, membedakan mereka dari orang Mesir, demikian juga kita, orang beriman akan diperlakukan beda dengan orang yang tidak beriman. Bahwa kita akan dipelihara, kita akan dijaga. Bahkan setelah tulah ke-10 ini dinyatakan atas orang Israel. Orang Israel dari raja sampai kepada orang yang berubah. Mereka meratap, menangis, menjerit dan berteriak karena ada kematian di sana. Saat itulah Israel keluar dari Mesir. Satu kelepasan, satu kemenangan, satu keberhasilan, satu kesuksesan. Apa itu? Itulah mujizat yang terjadi. Di tengah-tengah Mesir ada kutuk, tetapi di tengah-tengah orang Israel mujizat demi mujizat terjadi. Di tengah-tengah orang tidak percaya ada kematian, ada ketakutan, ada kecemasan. Tetapi di tengah-tengah orang yang beriman ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kehidupan, ada kesenangan. Sebab Tuhan membuat perbedaan antara kita dengan orang yang tidak percaya. Yakinlah penyakit virus corona Allah merupakan bagian. Tuhan izinkan ini terjadi supaya terjadi pertobatan besar-besaran, supaya nama Tuhan dimuliakan di mana-mana. Kita lihat di berbagai-bagai negara, orang menyanyi, orang berdoa dan meratap di jalan-jalan. Mereka semua berseru memanggil Tuhan. Mereka semua berseru berteriak kepada Tuhan. Satu pertanda bahwa Tuhan membuat ini semua terjadi atas izin Tuhan, supaya orang berbalik dari jalan-jalan yang salah dan berseru dan memanggil nama Tuhan. Mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Inilah tuaian besar terjadi di akhir zaman. Karena itu mari, biarlah lewat peristiwa-peristiwa ini bukan untuk membuat kita takut dan gentar, tetapi kita melihat ada kemenangan di balik semua ini. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diizinkan bersama istri masuk dalam pengalaman ini, supaya ada kesaksian, bahwa orang percaya, orang beriman di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan akan mengangkatnya, akan menopangnya, akan memeliharanya, dan mensama serta memulihkannya. Kami percaya suami istri di tengah-tengah ruangan isolasi ini, tapi kami tidak berdua, kami bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga harapan saya bahwa jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda tidak sendiri. Anda bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat, Kepala Gereja, mempelai laki-laki surga. Segera gereja akan terangkat. Haleluya, sebab sebentar lagi 21 kali murka Tuhan akan dicurahkan ke atas dunia ini. Tidak ada satu manusia pun bisa bertahan. Karena itu adalah pembalasan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Murka demi murka akan dicurahkan lewat pembukaan meterai, lewat peniupan sangkakala, bahkan lewat penuangan atau pencurahan dari 7 cawan murka Allah. Itulah penghukuman akan dinyatakan oleh Tuhan atas dunia ini. Tetapi percayalah, mempelai wanita, haleluya, mempelai wanita telah diangkat, telah dipermuliakan dalam pengangkatan, diselamatkan lebih dulu. Orang-orang percaya diselamatkan lebih dulu. Orang-orang kudus diamankan lebih dulu. Baru sesudah itulah penghukuman demi penghukuman akan diturunkan ke atas muka bumi ini. Sehingga benarlah, adillah pembalasan Tuhan atas manusia berdosa. Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini tidak panjang lebar saya berbicara, tapi saya lakukan saja pagi hari ini. Percayalah, tema kita pagi ini adalah Tuhan memperlakukan kita beda dengan orang yang tidak beriman, dengan orang yang tidak percaya.
kita mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan, dipelihara. Mazmur 91, itulah pedoman kita, pegangan kita. Hanya dekat Allah kita tenang. Di bawah kepak sayapnya kita berlindung. Haleluya. Dijauhkan daripada penyakit sampar, dijauhkan dari panah api si jahat, bahkan penyakit menular apapun. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, kamu tidak akan mengalami kematian. Sebab Tuhanlah memelihara jiwa, Tuhanlah penjaga jiwa, Tuhanlah pelindung bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan kita, memberkati Anda semua, memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup ini dan pemilik dari firman Tuhan, kiranya memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah masing-masing. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan kepada kita. Tuhan memberkati. Marilah kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima perjamuan suci yang saudara siapkan. Perjamuan suci saudara di rumah saudara, biarlah kita sama-sama lebih dulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, terima kasih buat firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman itu di hati kami. Biarlah firman itu menjadi kesukaan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, firman itu akan kami selalu ingat, kami kenang, kami renungkan, bahkan lakukan dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih, terpuji-puji nama. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, siap menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Marilah kita angkat tubuhnya Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Marilah, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat sawan Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil sawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari sawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah sawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami alami hari ini, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya biarlah itu merupakan satu bagian yang penting bagi hidup kami, untuk kami boleh menikmati suasana persekutuan di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami menyembah Engkau, hati kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya tangan Tuhan akan terus menjamah dan memulihkan kami semuanya dari segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Terima kasih. Kami yakin Tuhan, tubuh dan darah-Mu merupakan haleluya kekuatan Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Penyakit apapun, kelemahan tubuh apapun disingkirkan oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Sekaligus kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari ibadah kami saat ini, kami kembalikan pujian dan syukur kami atas segala perbuatan dan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Walaupun ibadah kami singkat Bapa, tetapi hati kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman, kami boleh membaca firman dan merenungkannya saat ini. Hamba berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh sidang jemaat yang ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka pribadi, hidup, nikah, rumah tangga. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan, buat hamba-Mu bersama istri dan anak mantu hamba-Mu Paulus Bambang Suprapto, Samuel Karel Labok dan Putri Labok. Haleluya. Dalam keadaan positif, tetapi kami tetap percaya mujizat nyata. Amen. Mujizat pasti terjadi. Amen. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya atas semuanya. Ya. Kami yakin kalau lain ditolong, Tuhan juga menolong kami semuanya. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, di pusat sampai di daerah-daerah, kota dan kabupaten Mimika. Dikau berkati kota dan kabupaten ini. Amen. Agar kota dan kabupaten diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami juga berdoa secara khusus buat seluruh jajaran dinas kesehatan Kabupaten Mimika, dari dokter, mantri, suster, semua yang melayani dan bekerja. Tuhan memberkati mereka. Amen. Seluruh pasien dalam ruangan ini, di rumah sakit ini, bahkan di tempat Wisma Atlet, Tuhan Engkau memberkati dan menyembuhkan, memulihkan dari segala sakit penyakit. Siapapun besar kecil, tua muda, Dikau bebaskan, Dikau lepaskan mereka dari sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan kasih sayang-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Hamba bersama istri yang ada bersama saat ini Tuhan, kami terus berdoa biarlah pemulihan terus terjadi di hari-hari mendatang. Kerinduan hati kami 1-2 hari ke depan, kami sudah bisa berkumpul dengan keluarga dan jemaat di rumah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Memberkati segenap sidang jemaat di rumah-rumah, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Yang kuat diberi kekuatan, yang lemah diberi kekuatan, yang jatuh Dikau angkat,
yang terhilang, Tuhan Engkau kembalikan mereka. Dan kami berdoa bagi mereka yang apatis masa bodoh, biarlah kiranya Tuhan ingatkan mereka sebelum mereka terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Ke dalam tangan kasih-Mu hamba berdoa dan bersyukur, serta sekaligus menamatkan ibadah kami di minggu pagi yang indah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dikerjakan Roh Kudus, tinggal menyertai kami sekalian saat ini hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tamatkan ibadah kami di minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat salam. Puji Tuhan, amin. Seluruh sidang jemaat, bahkan umat Tuhan dimanapun Anda berada, video ini terbagi dua karena keterbatasan memori dari handphone saya. Jadi tadi sempat terputus, kemudian saya hapus lagi isinya, lalu bisa merekam untuk yang kedua kali ini. Harap dimaklumi dengan semua keterbatasan yang ada. Kami juga kirim salam untuk seluruh pemuda-pemudi dan juga untuk semua anak-anak sekolah minggu. Ibu guru rindu kamu semua. Jangan melawan orang tua. Tetap ingat firman Tuhan yang selalu ibu guru bagikan, khususnya kelas pratama. Berdoa supaya semua ini selesai, kita bisa berkumpul lagi memuji Tuhan setiap minggu pagi dalam perkumpulan sekolah minggu. Jangan sedih karena semua acara Paskah yang sudah direncanakan batal. Semua ada maksud Tuhan, tetapi kita akan berkumpul lagi bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat kita berkumpul lagi, semua anak-anak sekolah minggu lebih rajin-rajin lagi. Tidak malas-malas untuk datang ke sekolah minggu. Tidak harus orang tua tarik-tarik, mama tarik-tarik, tapi sudah rindu untuk bersekutu lagi. Seluruh kaum wanita, titip salam, titip rindu buat kalian semua, seluruh anggota paduan suara, semua imam-imam, tua-tua. Kami semua rindu untuk bersama seperti dulu lagi. Bantu doa untuk